Gempar video syur Gisel dan MYD pasca pengakuan mereka kepada polisi hingga keduanya ditetapkan sebagai tersangka, mencengangkan sekaligus mengejutkan. Efek pengakuan itu ke depan secara hukum adalah Gisel akan menjalani proses hukum lanjutan. Tanggal 4 Januari, ia dan MYD dijadwalkan diperiksa sebagai tersangka. Apakah keduanya akan ditahan? Kita masih harus menunggu waktu. Tetapi mengingat Gisel dan MYD dijerat dengan pasal berlapis, yaitu Undang-Undang Pornografi dan Undang-Undang ITE, maka dampak secara hukum keduanya terancam hukuman penjara maksimal 12 tahun atau denda 6 miliar rupiah. Selain itu, pengakuan Gisel dan MYD terkait video syur baik lokasi maupun tahun direkam yaitu 2017, benarkah itu berarti Gisel ketika itu berselingkuh dari Gading? Sebab Gisel dan Gading baru bercerai di tahun 2019. Selain itu, pengakuan Gisel soal video syur juga membuat memori publik kembali ke penyebab perceraian Gisel dan Gading Marten yang saat itu dirahasiakan penyebabnya. Benarkah perceraian mereka pada tahun 2019 terjadi karena Gisel selingkuh alias adanya orang ketiga seperti yang waktu itu heboh diberitakan? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Gempar kembalinya kasus video syur 19 detik Gisel dan MYD dipicu oleh perubahan status Gisel dan MYD dari saksi menjadi tersangka. Disematkannya status tersangka kepada Gisel dan MYD oleh polisi lantaran keduanya telah mengaku sebagai pemeran dalam video syur yang beberapa minggu belakangan ini beredar di ranah publik. Seperti apa nasib Gisel dan MYD pasca ditetapkan sebagai tersangka? Menurut polisi, sangat ditentukan pada hasil pemeriksaan atas Gisel dan MYD yang dijadwalkan digelar pada tanggal 4 Januari 2021. Polisi berharap Gisel dan MYD memenuhi panggilan polisi untuk hadir pada tanggal tersebut untuk menjalani pemeriksaan sebagai tersangka. Kedua-duanya ini sudah ditetapkan sebagai tersangka. Rencana tindak lanjut kita adalah akan memanggil kedua-duanya sebagai tersangka. Nanti kita akan rencanakan tanggal 4 hari Senin, 4 Januari tahun 2021 pukul 10 pagi untuk menghadirkan saudari GA dan MYD untuk dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka di Polda Metro Jaya. Ya, mudah-mudahan kedua-duanya bisa hadir untuk kita lakukan pemeriksaan sebagai tersangka. Bagaimana hasilnya nanti? Apakah akan dilakukan penahanan atau tidak? Tunggu dari hasil pemeriksaan. Oke? Di tengah status baru Gisel sebagai tersangka pasca mengakui video syur berdurasi 19 detik yang beredar dengan segala dampak hukum dan sosialnya, sang kekasih Wijin tetap mendukung Gisel. Bahkan pasca Gisel ditetapkan sebagai tersangka, Wijin masih setia mendukung kekasihnya itu. Melalui akun sosial pribadinya @jaysforreal, Wijin menulis dukungan untuk Gisel sebagai berikut. Hai kamu si cantik, yang baik hati. Menjadi orang baik tidak akan pernah rugi karena Tuhan melihat hati. Suatu saat kebaikan itu akan kembali kepadamu tanpa kamu memelas kepada dunia. Percayalah Tuhan tidak tidur walau sebentar saja. Dan teruslah mengasihi dan cintailah musuhmu.
Kalau saya sih lebih ke apa ya? Ya ngedengerin apa sih yang buat dia stres, apa sih yang buat dia khawatir, nggak nyaman. Itu seperti dia bilang tadi. Ya, nanti orang berpikir dengan adanya itu, apa itu, dan ini orang berpikir wah kalau ini sesuatu siapa. Makanya dia kayak udah pokoknya kamu tenang, ya kan, maksudnya ya kamu tuh everything is gonna be okay gitu. Kan Iya sih oke, PR ya kan, capek. Dia kan makanya tadi aku bilang kan di dunia ini kan ada like and dislike. Nggak semua orang seneng sama kita. Jadi ya mungkin orang-orang itu yang bagian daripada yang nggak seneng sama dia. Iseng bikin oh iya pasti nyemangatin dia dan apa ya, menghibur dia. Dia kan senangnya olahraga, ya udah ajak olahraga bareng. Sejak awal kasus video syur 19 detik mencuat, Wijin ketika itu selalu mendukung dan menguatkan Giselle. Menurut keterangan Giselle ketika itu, Wijin menaruh rasa percaya kepada dirinya bahwa Giselle tidak berbohong soal pengakuannya bahwa perempuan dalam video tersebut bukanlah dirinya. Bahkan ketika belakangan ini Wijin tahu bahwa perempuan dalam video tersebut adalah Gisela, dukungan Wijin terhadap Giselle tampaknya belum surut. Dia support dari detik pertama Wijin tahu juga. Dia menaruh kepercayaan di saya dan tahu banget bahwa saya nggak melakukan gitu. Jadi ya support secara mental. Support dan dengerin lah, dia pasti kan kok gitu ya, orang kok jahat sama aku, kayak buat gambar ngasih pencerahan itu. lah. Terus kayak udah tenang. Maksudnya aku dengerin aja apa keluhannya dia, disayangin, ditenangin sih, lebih ke ditenangin aja. Gempar terungkapnya pemeran video syur sebagai Giselle dan MYD di tahun 2017. Benarkah itu berarti Giselle ketika itu berselingkuh dari Gading Marten? Benarkah hal ini yang menjadi alasan perceraian Giselle dan Gading pada tahun 2019? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Assalamualaikum pemirsa, saya Lesti. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi, tayang 2 kali sehari, tayangnya di siang hari dan malam hari. Wajib nonton ya teman-teman. Gemparnya video syur 19 detik Giselle dan MYD yang berhasil dibongkar polisi. Maka terkuak pula lah alasan Gisela Anastasia dan Gading Marten bercerai di awal tahun 2019 yang ketika itu menjadi misteri. Merujuk pada pengakuan Giselle dan MYD kepada polisi bahwa video syur 19 detik itu direkam di salah satu hotel di Medan pada tahun 2017, artinya ketika itu usia pernikahan Giselle dan Gading Marten baru 4 tahun. Dia mengakui bahwa itu adalah dirinya sendiri dan terjadi sekitar tahun 2017 yang lalu di salah satu hotel di Medan. Kemudian sekarang ini hasil gelar perkara yang kita lakukan kemarin sore selesai gelar perkara, menaikkan status yang tadinya saksi terhadap saudari GA dan saudara MYD sebagai tersangka. Terungkapnya proses pembuatan video syur dilakukan pada tahun 2017 di salah satu hotel di kota Medan. Ketika status Giselle masih istri sah Gading. Maka dengan sendirinya terungkap pula alasan perceraian Gading Giselle di awal tahun 2019 yang ketika itu dirahasiakan dengan baik oleh Gading maupun Giselle. Ya, gonjang-ganjing rumah tangga mereka tercium oleh publik ketika itu terjadi di penghujung tahun 2018 yang ditandai Giselle melayangkan gugatan cerai terhadap Gading.
Namun keduanya baru resmi bercerai berdasarkan putusan pengadilan pada tahun 2019. Ketika itu, baik Gading maupun Gisel dengan senyum manis membantah kabar yang menyebutkan bahwa perceraian mereka terjadi karena dipicu oleh adanya orang ketiga. Tapi bantahan itu kini terpatahkan dengan sendirinya. Semua alasan kenapa saya dan Gisel akan berpisah, berita-berita yang di luar itu semuanya itu nggak ada yang benar. Jadi memang kita berdua punya masalah yang mungkin emang kita tidak akan keluarkan kenapa masalahnya. Cuman memang ini adalah memang keputusan yang sudah dipikirkan, sudah diomongin baik-baik juga, makanya juga kita ke depannya juga akan berusaha pisah juga dengan baik-baik. Sebel. Iya. Kita tuh malah di dalam saling nguatin loh, lucu kan? Dengerin berita kalian macam-macam, Mas. Aku nanya kabar Mas gimana di sana lagi pas yang sabar ya gitu, karena kan kabarnya banyak yang nyerang Mas untuk pihak ketiga dan segala macam. Dia juga besoknya ngelihat saya gantian yang diserang dia. Yang kuat ya non. Lucu kan gitu loh, tapi maksudnya kayak sebegitu sebenarnya bahwa kita tidak seperti yang dibayangkan orang-orang untuk ya memang sih agak unik, memang orang pasti bingung kok bisa orang berpisah, tapi bukan cakar-cakaran gitu, memang karena nggak semua orang berpisah harus ada permasalahan yang seperti itu mungkin ya. Dan ya gitu kami menghadapinya sama-sama gitu, karena kami komit. It's not easy, it won't be easy for everybody untuk pihak manapun, tapi kita mau membuat ini terlihat tidak, maksudnya nggak mau nambahin masalah, karena sebenarnya maunya tujuannya itu untuk yang lebih baik ke depan, dan kita mau komit untuk mau jagain GMP ke depan. Jadi untuk berita aneh-aneh tolong jangan semuanya, karena kasihan game, nanti dia akan gede, akan baca, akan ini itu, kita akan jelasin sih anyway. Cuman kita berdua aja mau baik-baik kok buat GMP. Pastinya usaha-usaha pasti udah kami lakukan. Iya Mas ya. Jadi ya memang begini, makanya mohon maaf sebesar-besarnya. Ya tapi memang mesti begini. Gisel yang dikabarkan berselingkuh dari Gading hingga berujung rumah tangga hancur, kini terancam masuk penjara karena didakwa melanggar undang-undang pornografi dan juga ITE. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai pemirsa, jangan lupa saksikan Intens Investigasi sehari 2 kali di YouTube channel kesayangan kamu. Terbongkarnya video syur tersebut oleh polisi, kini Gisel selain terancam kehilangan hak asuh anak yang dimenangkannya saat perkara perceraian, Gisel juga terancam dipidana karena melanggar undang-undang pornografi dan ITE dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara atau denda sekitar 6 miliar rupiah. Meski itu baru ancaman dan masih dalam proses hukum selanjutnya untuk sampai pada vonis, namun sederet sanksi sosial lainnya diperkirakan akan menimpa Gisel ke depan. Ancamannya mulai dari paling rendah 6 bulan dan paling tinggi adalah 12 tahun penjara. Nanti kita lihat hasil pemeriksaannya. Ya. Pemeriksaannya kapan? Tanggal 4 nanti 4 Januari 2021. Apa yang diinformasikan oleh pihak kepolisian terkait GA akan bisa dijerat dengan pasal 4 ayat 1 dan hukumannya sampai 12 tahun penjara ini hanya sekedar semacam pemberitahuan gitu loh, bahwa GA ini kena pasal ini loh dan hukumannya sampai 12 tahun. Tapi pada perjalanannya nanti semua pertimbangan itu dan saksi-saksi itu akan dilihat sejauh mana gitu. Jadi sekedar di situ karena di pasal 29 disebutkan minimal 6 bulan, maksimal 12 tahun penjara. Artinya bisa saja Gisel
kena 6 bulan atau 3 tahun atau 3,6 bulan seperti kasus 2010. Seberapa besar peluang Giselle akan mendapat hukuman dari kasus video syurnya dengan MYD? Menurut praktisi hukum sangat tergantung dari alat bukti yang dipegang polisi selaku penyidik. Menurut praktisi hukum, dari 2 alat bukti yang kini dikantongi polisi, yaitu pengakuan Giselle dan MYD serta video syur 19 detik yang beredar luas, membuat Giselle dan MYD sulit berkelit dari ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara atau denda 6 miliar rupiah. Tetapi menurut praktisi hukum, dalam proses hukum selanjutnya dihukum atau tidaknya Giselle dan MYD sangat ditentukan oleh banyak pertimbangan yang dibuat oleh majelis hakim. Dan disitulah polisi menerapkan pasal 4 ayat 1, pasal junto pasal 29 atau 8 berkaitan dengan undang-undang pornografi ya. Dan di situ disebutkan setiap orang dilarang memproduksi, membuat ya, terus membagikan, terus menjual, mengekspor dan sebagainya. Dan junto pasal 29 juga disebutkan hal yang sama. Bahkan di situ hukumannya maksimal 12 tahun penjara atau minimal 6 bulan lamanya dan denda sekitar maksimal sekitar 6 miliar. Dan dalam kasus ini saudari GA jelas-jelas dia mengakui bahwa dialah yang membuat video tersebut. Seperti itu, dan itu jelas bukti pengakuan. Dan dia mengaku itu dia yang membuat, dia yang memvideokan pada tahun 2017 tersebut gitu loh. Dan itu barang bukti yang tidak terbantahkan, pengakuan langsung. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat yang tayang 2 kali sehari, yaitu pada pukul 12 waktu Indonesia Barat dan pukul 18 waktu Indonesia Barat, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.